Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sejahtera dan selalu sehat serta semangat dalam kehidupan kita. Nah, untuk kita yang para pendidik, secara umum kegiatan pendidikan dilakukan di kelas dan tatap muka secara langsung. Tapi dalam situasi keadaan tertentu, maka kita akan melakukan pendidikan jarak jauh. Nah, untuk itu, maka kita wajib pertama kali untuk melakukan absensi serta untuk mengetahui presensi dari siswa-siswi yang akan belajar. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana membuat absensi online pada Google Classroom, sebuah software yang umum digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Kita akan konsentrasi dengan kelas saya. Ya, saya akan membuat presensi monitoring harian. Ini adalah overview ya, di mana tampilan Google Classroom siswa-siswi saya seperti ini. Di sini ada tampilan absensi untuk 1 bulan ya, untuk bulan Juli tahun 2020. Nah, warna abu-abu ini mewakili bahwa absensi ini belum terlaksana karena sudah dischedule-kan setiap tanggal yang dimaksud. Jadi kalau sebelum tanggal yang dimaksud maka tidak akan muncul. Nah, tetapi kalau sudah berwarna biru seperti ini, tanggal 20 Juli ini artinya absensi sudah dilakukan. Nah, ini tampilan. Tampilan absensi yang saya buat. Mereka kalau selesai klik sesuai nama ya, klik nama sesuai absensi, ini berlaku absen untuk masuk dan pulang. Tinggal klik submit aja, selesai. Nah, setelah kita mengamati pada form absensi, maka kita mengambil database-nya ya, di mana letaknya tanggal 20 Juli ini tadi. Nah, tanggal 20 Juli ini berasal dari form ini. Kemudian daftar isiannya berada pada spreadsheet yang ada ini. Ya, spreadsheet seperti Excel ya, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat absensi siswa berdasarkan timestamp yang ada. Ini contoh hadir pada pukul 7:08 ya. Nah, sedang yang lain secara variatif ya, bisa kita amati. Nah, selanjutnya ini juga bisa berlaku sebagai absen pulang. Sebagai contoh, kita bisa lihat kalau ini adalah absen hadir pada pukul 7, kemudian ini adalah absen pulang pada pukul 15. Ini lewat 15 lewat 16 kalau nggak salah ya. Nah, di atas itu adalah daftar-daftar namanya. Kita bisa lihat presensi mereka ya, kehadiran mereka dalam keaktifan menggunakan Google Classroom. Selanjutnya absensi spreadsheet ini yang dari Google Drive bisa kita download. Kita download sesuai versi yang kita butuhkan. Nah, supaya bisa kita edit dan monitor, kita download dia dalam versi Excel ya. Saya letakkan saja di posisi dokumen. Ya, saya letakkan di dokumen, saya save. Nah, tunggu sampai selesai downloadnya. Nah, ini adalah tampilannya. Kita enable to edit ya, untuk kita cek ini salah satu nama siswa saya, Ahmad Fakih Faturrahman ya. Nah, kita bisa lihat dia hadir pada pukul 7:08. Ini saya akan kasih warna hijau ya. Ini kita bisa blok aja sampai ke ujung untuk mengetahui siswa kita hadir tepat waktu atau telat. Nah, karena timestamp ini berjalan terus sesuai waktu internasional dan zona yang kita masukin. Kita di Indonesia ya. Nah, ini saya blok aja untuk mengetahui siswa saya hadir tepat waktu nggak dengan jam yang sama. Nah, bisa dihijaukan seperti ini ya. Nah, ini sebagai monitoring aja. Oke, saya kembalikan normal ya. Nah, selanjutnya saya akan periksa absen pulangnya. Nah, di sini sudah kita lihat ya, batas maksimalnya di sini pukul 16. Nah, di sini dia absen pulangnya pukul 15:15. Jadi absen ini dilakukan satu siswa itu
2 kali absen, jadi absen masuk dan absen pulang. Nah, kalau kita zoom out, kita bisa lihat ini ya keaktifan mereka, dan kita bisa monitor satu persatu dari mereka. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali ke Google Drive ya. Saat ini saya mau buat absensi untuk bulan Agustus. Juli sudah 1 bulan saya buat. Sekarang saya mau buat bulan Agustus. Agustus tahun 2020. Nah, klik create. Nah, selanjutnya di sini di posisi absensi ya, sih folder nih ya. Di folder ini khusus hanya bulan Agustus. Nah, di sini saya buka Google Form. Google Form ini ya. Sekarang kita langkah-langkah membuat form absensi. Setelah muncul seperti ini, kita tentukan bulan yang kita inginkan. Jadi Agustus, saya mulai dari hari Senin ya. Hari Senin pada bulan Agustus 2020. Dimulai dari 3 Agustus 2020. Saya ketik saja absensi kelas 10 TE1 tahun angkatan 2020 sampai dengan 2023. Nah, untuk database-nya di posisi sini ya. Ini saya ketik, ini akan secara default meniru dengan header yang pada form ini. Nah, cuman kita bisa edit. Nah, saya akan edit lebih praktis. 308 ya, 3 Agustus tahun 2020. Saya ketik saja absensi. Nah, selanjutnya di bawah ini saya ketikkan keterangan ya, keterangan bantu. Jadi saya sampaikan bahwa klik nama sesuai absen berlaku, absen masuk dan absen pulang. Nah, selanjutnya untuk ini saya akan menggunakan, untuk questionnya saya hapus. Kemudian saya gunakan multiple choice grid. Row-nya saya kosongin dulu, kolom saya saya isikan status. Hadir, sakit, izin, kemudian alfa, kemudian untuk posisi row itu saya berikan daftar nama siswa. Nah, sebelumnya kita buka Excel kita ya. Sebelum kita buka form tersebut, Excel yang bersih daftar nama, sehingga kita tidak perlu mengetik ulang. Tinggal kita copy. Kemudian setelah copy, kita pastekan di row yang pertama. Nah, di sini kita katakan paste ya, kita pastekan. Nah, daftar nama akan sampai dengan jumlah yang terakhir. Nah, secara otomatis row itu akan tertulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Akan tetapi row 1, 2, 3 ini tidak akan tampil pada absensi. Nah, untuk itu saya beri nama secara manual. 1, 2 sampai dengan jumlah siswa saya berakhir sekitar 36 siswa. Ya, kita ketikkan satu persatu ya. Jadi tulisan angka urutan yang ada di samping kiri, paling kiri sendiri itu tidak akan muncul. Nah, sedang saya menginginkan bahwa urutan ini harus muncul sehingga saya tahu absen berapa yang sudah melakukan absensi. Nah, jika nama ini kelebihan, kita tinggal klik silang itu ya untuk menghapus. Oke, udah selesai nih ya. Nah, headernya sudah, keterangannya sudah. Nah, untuk tulisan question hapus saja. Nah, ini adalah preview ya, ada gambar mata. Nah, database sudah kita buat. Nah, sekarang kita masuk ke posisi respon. Bagaimana kita melingkan antara form dengan spreadsheet-nya. Nah, kita klik itu. Nah, ini ada di sini ya. Jadi spreadsheet-nya sudah siap. Klik create. Nah, secara otomatis dia akan membuat atau spreadsheet ini terhubung dengan formnya. Nah, seperti ini ya. Jadi form sama absensi spreadsheet-nya akan terhubung. Nah, kita klik preview tadi gambar mata ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita periksa ya. Nah, seperti ini tampilannya. Mereka cukup klik kemudian submit ya, sesuai nama. Satu nama mewakili satu email biasanya. Nah, kalau kita klik submit, maka secara otomatis di form editornya akan masuk ke posisi respon. Kita klik submit lagi untuk kedua kali. Kita lihat nih ada 2. Nah, ini akan muncul berupa grafik dan nama. Ini Ahmad Fakih ya. Saya coba lagi submit lagi, misalkan secara simulasi ya. Coba lagi submit lagi ya.
sampai 4 kali pokoknya, ini sebagai contoh ya. Nah, seperti ini. Nanti setelah ini semua kita akan memeriksa apakah ini sudah terhubung dan terdata atau terrekod pada spreadsheet atau Excel yang ada. Nah, kita klik send, kemudian kita klik link ya, get link, kemudian short link itu untuk mengecilkan linknya. Selanjutnya setelah kita copy ya, kita dapatkan copy. Nah, di sini saya akan klik create di sini ya, di Google Classroom ini. Saya akan membuat absensi bulan Agustus. Nah, di sini saya berikan informasi ya, pembukaannya Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Nah, saya berikan keterangan instructionnya, klik nama sesuai absensi, berlaku untuk masuk dan untuk keluar, dan untuk pulang, maaf ya, berlaku untuk masuk dan untuk pulang. Saya berikan informasi masuk pukul 7, kemudian pulang pukul 15 ya, titik 10. Oke. Nah, kemudian saya klik add link, kemudian saya pastekan yang tadi di copy yang di tadi ya, form yang sudah dibuat tadi, saya paste. Saya klik add link. Nah, di sini akan muncul ya. Nah, ini akan muncul 3 Agustus tahun 2020. Kemudian ini saya khususkan untuk 10 TE1. Kemudian due date-nya saya tentukan ya, batas akhirnya ya. Nah, karena ini ada di bulan Agustus, maka saya diklik di bulan Agustus, tanggal 3 Agustus, dengan jam terakhir untuk absensi adalah, saya asumsikan adalah on time ya, 15.10. Jadi sebelum 15.10 dia harus sudah absen untuk absen pulang. Nah, selanjutnya saya klik create topic, karena ini akan membuat folder ya, akan membuat folder pada Google Classroom tampilan di depan ya. Kan ada muncul tampilan absensi Agustus 22. Kemudian saya schedule. Nah, schedule ini untuk menentukan tampilnya form absensi ini. Nah, saya tentukan Agustus tanggal 3 pukul 7. Nah, maka absen ini akan muncul pada pukul 7 sesuai instruksi. Saya schedule. Nah, tampilan seperti ini ya. Nah, abu-abu ini cuman tampil di kita aja ya, si pembuat. Nah, ini setelah saya klik, ini adalah contohnya, sudah bisa dioperasikan ya. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi lain waktu pada kesempatan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Technology is mind concept.